Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal lanjutin pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Oke, kita bakal lanjutin dari pasal 31 sampai pasal dengan 60. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Bab 7 pendanaan. Bagian ke-1 umum, pasal 31 ayat 1. 1. Ayat 1. Pendanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air menjadi tanggung jawab pemerintah dan atau pemerintah daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin dan atau pengguna lahan baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama. Ayat kedua, sumber pendanaan sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, badan hukum, badan usaha, perorangan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, termasuk yang berasal dari pembayaran imbal jasa lingkungan terhadap penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Ayat 4, pengelolaan sumber pendanaan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bagian kedua, imbal jasa lingkungan. Pasal 32. Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 3 dikenakan kepada A. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dan B. Penerima manfaat atas sumber daya tanah dan air. Pasal 32 ada penjelasannya, yaitu pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air pada prinsipnya merujuk pada konsep pembayaran jasa lingkungan atau payment of environment service yang mengacu pada dua prinsip. Pertama, bahwa sepanjang terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah mendanai kegiatan konservasi tanah dan air serta pengelolaan DAS atau government pay principle. Kedua, penerima manfaat atas sumber daya tanah dan air harus membayar untuk kepentingan konservasi tanah dan air atau beneficiaries pay principle. Oke teman-teman semua, kalau misalnya baru menonton video saya, ini di sebelah layar kanan ini untuk berisi pasal-pasalnya, kemudian untuk di layar sebelah kiri ini adalah penjelasan dari masing-masing pasal. Oke, kemudian melanjutkan ke pasal 33 ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana maksud pada dalam pasal 32 huruf A wajib mendanai penyelenggaraan konservasi tanah dan air terkait kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ayat 2, penerima manfaat atas sumber daya tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf B bertanggung jawab membayar untuk kepentingan penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Kemudian ini dia penjelasannya untuk yang ayat satunya, kewajiban pemerintah mendanai kegiatan konservasi tanah dan air yang terkait dengan kewajiban pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, antara lain membangun bangunan-bangunan konservasi tanah dan air seperti membangun dam pengendali dan dam penahan erosi tanah, saluran pembuangan air, bangunan terjunan air, dan menanam pohon di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang ada di daerah tangkapan air, terutama das hulu. Ayat kedua, penerima manfaat atas sumber daya tanah dan air meliputi sumber daya alam tanah dan air baik yang alami maupun hasil konservasi tanah dan air. Pasal 34, ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 sampai dengan pasal 33 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bab ke-8 yang berisi tentang bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi. Kita masuk pada pasal 35 ayat 1. Pemerintah daerah dan atau setiap orang dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air berhak atas bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi. Ayat kedua, bangunan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari pemerintah daerah dan atau setiap orang. Nah, di sini sebelah kiri ada penjelasannya.
seperti dapat teman-teman baca di layar sebelah kiri. Oke, selanjutnya di pasal 36 ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib A. Memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 kepada setiap orang yang mempunyai kemauan untuk menyelenggarakan konservasi tanah dan air tetapi tidak mampu secara teknik atau ekonomi. Dan atau B. Memberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 kepada pemilik, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, dan atau pengguna lahan terhadap pengalihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Ayat kedua, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat A. Memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 kepada setiap orang yang menyelenggarakan konservasi tanah dan air. Dan atau B. Memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 kepada setiap orang yang telah menyelenggarakan konservasi tanah dan air secara swadaya di kawasan lindung. Kemudian selanjutnya pasal 37 ayat 1, setiap orang dapat memberikan ganti kerugian dan kompensasi kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah yang menyelenggarakan konservasi tanah dan air. Ayat kedua, setiap orang dapat memberikan bantuan ganti kerugian dan kompensasi kepada setiap orang yang menyelenggarakan konservasi tanah dan air. Dan ayat ketiga, pemberian bantuan ganti kerugian dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi dari pasal 37 ini kita bisa mengambil mengambil kesimpulan bahwa memang untuk bantuan ini, bantuan gitu atau ganti kerugian ini dapat dilakukan antara pihak-pihak dan memang harus berdasarkan kepada kesepakatan para pihak seperti itu. Kemudian di pasal 38 ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan, insentif, ganti kerugian dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya kita masuk pada bab 9, pembinaan dan pengawasan konservasi tanah dan air. Pasal 39. Dalam rangka menyelenggarakan konservasi tanah dan air, pemerintah dan atau pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Pasal 40 ayat 1. Tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilakukan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait lainnya. Ayat kedua, tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilakukan oleh gubernur. Ayat ketiga, tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten atau kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilakukan oleh bupati atau wali kota. Berarti masing-masing kepala daerah ini yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan ya untuk konservasi tanah dan air. Jadi kalau di tanggung jawab pemerintah daerah provinsi maka tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasannya itu oleh gubernur. Kemudian kalau pemerintah daerah kabupaten atau kota itu kepada bupati atau wali kota, kepala daerahnya. Sedangkan kalau ini untuk pemerintah dilakukan oleh menteri ya setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait lainnya. Kemudian di pasal 41, dalam melaksanakan pembinaan, A. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional penyelenggaraan konservasi tanah dan air. B. Pemerintah daerah provinsi bertugas menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air dari kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf A. Dan C. Pemerintah daerah kabupaten atau kota melaksanakan kebijakan nasional dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Nah, penjelasannya untuk pasal 41 huruf A. Kebijakan nasional penyelenggaraan konservasi tanah dan air dapat berupa norma, standar, pedoman, dan kriteria atau biasa disebut NSPK ya, serta dilaksanakan sesuai kondisi wilayahnya. Jadi ini kalau kebijakan nasional penyelenggaraan konservasi tanah dan air dapat berupa NSPK, norma, standar, pedoman, dan kriteria. Kemudian di huruf B-nya dijelaskan lagi bahwa ini pemerintah daerah provinsi, Pemprov ini bertugas menetapkan petunjuk pelaksanaannya penyelenggaraan konservasi tanah air dari kebijakan nasional, jadi turunannya gitu ya, menetapkan petunjuk pelaksanaan. Kemudian dari itu turunannya lagi ke pemerintahan daerah kabupaten atau kota melaksanakan kebijakan nasional dan petunjuk pelaksanaan.
Nah, seperti itu. Kemudian di pasal 42, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dilaksanakan melalui A. Sosialisasi, B. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, C. Advokasi dan atau D. Supervisi. Nah, ini penjelasannya untuk pasal 42 huruf B. Pemberian pelatihan ditunjukkan kepada para pihak yang melaksanakan konservasi tanah dan air. Untuk penjelasan dari huruf D, supervisi merupakan aktivitas pembimbingan, pendampingan, pengarahan, dan pemberian motivasi terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi tanah dan air agar kegiatan konservasi tanah dan air sesuai dengan kaidah konservasi. Kemudian masuk ke pasal 43 ayat 1-nya, untuk menjamin tercapainya tujuan konservasi tanah dan air, dilakukan pengawasan terhadap perencanaan, penyelenggaraan, dan pembinaan konservasi tanah dan air. Ayat kedua, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dengan melibatkan masyarakat. Ayat ketiga, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan sebagaimana maksud pada ayat 2 secara berjenjang melalui A. Pemantauan, B. Evaluasi, dan atau C. Pelaporan. Ayat keempat, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat 5, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menjadi bahan untuk penyusunan perencanaan berikutnya. Nah, ini pada layar sebelah kiri ini adalah penjelasannya. Penjelasannya untuk pasal 43 ayat 3 huruf A, pemantauan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Untuk huruf B, evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air yang dilakukan secara periodik. Kemudian pelaporan dilakukan untuk menyelaraskan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran terhadap penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Kemudian penjelasan untuk ayat 4 pada pasal 43 ini, hasil tindak lanjut dilaksanakan untuk penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air. Oke, pasal 44, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 sampai dengan pasal 43 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya kita masuk kepada bab 10 mengenai pemberdayaan masyarakat. Pasal 45 ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat secara terencana dan berkesinambungan. Ayat kedua, pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan dalam bentuk fasilitas yang meliputi pengakuan legalitas hasil konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, bantuan modal, bimbingan teknologi, penyuluhan, dan pendidikan dan pelatihan. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 11, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal konservasi tanah dan air ini pada pasal 46 ayat 1, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ayat kedua, pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal. Ayat ketiga, peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam A. Penyusunan perencanaan, B. Pendanaan, C. Pengawasan, dan atau D. Pengajuan gugatan perwakilan atau kelompok. Keempatnya, tentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, seperti dapat dilihat di layar sebelah kiri, ini berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing pasalnya, masing-masing ayat dalam pasal 46. Oke, selanjutnya ke bab 12, penyelesaian sengketa. Bagian ke-1, umum, pasal 47. Ayat 1, penyelesaian sengketa konservasi tanah dan air dilakukan secara musyawarah mufakat di luar pengadilan. Ayat kedua, dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan. Bagian kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 48 ayat 1, penyelesaian sengketa konservasi tanah dan air di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai A. Tindakan untuk mengatasi kerusakan fungsi tanah pada lahan dan atau B. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
Ayat 2, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana konservasi tanah dan air sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Ayat ketiga, dalam penyelesaian sengketa konservasi tanah dan air di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa konservasi tanah dan air. Nah, penjelasannya untuk pasal 48 ini ada di ayat 1-nya, penjelasannya yaitu sengketa konservasi tanah dan air dapat terjadi antara lain karena pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, perubahan peruntukan lahan, pengabaian teknik konservasi tanah, penelantaran lahan, dan perizinan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fungsi tanah pada lahan. Kemudian pasal 49 ayat 1, masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa konservasi tanah dan air yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Kemudian ayat kedua, pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa konservasi tanah dan air diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ketiga, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Paragraf 1, ganti rugi. Pasal 50. Ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 yang mengakibatkan kerusakan fungsi tanah pada lahan serta menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Ayat 2, dalam hal kewajiban membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Ayat 3, besarnya uang paksa diputuskan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke paragraf kedua, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 51 ayat 1, pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengajukan gugatan ganti rugi dan atau tindakan tertentu kepada badan hukum atau badan usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan fungsi tanah pada lahan. Ayat 2, gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada tanah milik privat atau tanah milik negara atau daerah. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 3, mengenai hak gugat masyarakat. Pasal 52 ayat 1, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat kerusakan fungsi tanah pada lahan. Ayat kedua, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta dan atau peristiwa dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompok. Ayat ketiga, hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, paragraf 4, hak gugat organisasi. Pasal 53 ayat 1, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan fungsi tanah, organisasi yang beraktivitas pada konservasi tanah dan air berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi tanah pada lahan dan atau bangunan konservasi tanah dan air. Ayat 2, hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya proses peradilan. Ayat 3, organisasi yang beraktivitas pada konservasi tanah dan air dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan A, berbentuk badan hukum, B, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan konservasi tanah dan air, dan C, telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkatnya 2 tahun. Kemudian kita masuk ke paragraf kelima mengenai hak gugat administrasi. Pasal 54 ayat 1, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan kerusakan fungsi tanah pada lahan. Ayat kedua, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa penetapan atau perizinan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
bab 13 tentang penyidikan, pasal 55. Nah, ini dia mengenai penyidikan, pasal 55 ayat 1. Selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air. Kemudian di ayat keduanya, ini penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana masuk pada ayat 1 berwenang. Nah, ini kewenangannya seperti dapat teman-teman baca dari poin A hingga ke poin F. Selanjutnya di ayat ketiganya, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 55 ayat 1 ini penjelasannya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang konservasi tanah dan air antara lain pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, pertanahan, dalam negeri dan lingkungan hidup. Oke, kita masuk ke bab 14, sanksi administratif. Pasal 56 ayat 1, setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30 dikenai sanksi administratif. Ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan atas kegiatan, pencabutan insentif, denda administratif, pelaksana tindakan tertentu dan atau pencabutan izin. Ayat ketiga, ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, di sebelah kiri untuk pasal 56 ini masing-masing poinnya ada penjelasannya. Silahkan teman-teman baca seperti pada di layar kiri dan dapat teman-teman baca secara lengkap di undang-undangnya yang dapat diakses di internet. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pasal 57. Berbunyi, setiap pejabat pemerintah yang berwenang di bidang konservasi tanah dan air yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 36 ayat 1 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 58 ayat 1, orang perseorangan yang melakukan konservasi penggunaan lahan prima di kawasan induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 atau konversi penggunaan lahan di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang mengakibatkan degradasi lahan berat dikenai sanksi administratif berupa A, peringatan tertulis dan atau B, denda. Nah, ini sama yang ayat keduanya ini untuk badan hukum, kemudian ayat ketiganya berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian bab ke-15 ketentuan pidana pasal 15. Nah, ini dia. Kita coba baca secara ringkas ya teman-teman ya, poin-poinnya dari ketentuan pidananya. Untuk pasal 59 ayat 1-nya, orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan induk ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ayat keduanya, orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung yang mengakibatkan degradasi berat lahan prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang ketiga, orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan lindung yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat keempat, orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
Kemudian ayat kelimanya, orang perseorangan yang karena kelahirannya melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan budidaya. Bagaimana dimaksud? Dalam pasal 20 yang mengakibatkan degradasi berat lahan prima dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 6. Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan lahan prima di kawasan budidaya yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 7. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektar. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektar dan atau petani hortikultura, perkebunan atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Ayat 8. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 hektar. Petani yang memiliki lahan dan memiliki usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektar dan atau petani hortikultura, perkebunan atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian ini seterusnya dari pasal 9 hingga pasal 11. Kemudian di sebelah kiri ini ada penjelasannya untuk masing-masing ayat di pasal 59 ini ya. Kemudian kita masuk ke pasal 60. Pasal 60 masih mengenai hukum pidananya juga. Nah ini kalau pasal 59 ini karena ketidaksengajaan, kalau pasal 60 ini, kalau pasal 59 ini kan karena kelalaian ya. Karena kelalaian. Pasal 59 ini karena kelalaian jadi karena ketidaksengajaan. Namun kalau di pasal 60 ini orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan konversi. Nah, ini ada sudah terencana gitu ya, dengan sengaja. Nah, ini adalah hukumnya per pasal-pasalnya. Seperti dapat teman-teman baca pada layar sebelah kanan. Dari ayat 1 hingga ayat ke-12. Oke, mungkin itu ya akhir dari video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.